Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Herlina dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8B akan mempresentasikan hasil diskusi review jurnal yang telah kami lakukan dengan judul Ultrasonic Modified Broken Japonica Rice Starch: The Influence Mechanism of Multiscale Structure on In Vitro Digestion Behavior. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Marwati Rahayu dengan NPM 082 dan ada teman-teman saya yaitu Nafila Salsabila dengan NPM 088, Meoti Asfa dengan NPM 112, Rafli Razaka dengan NPM 115, dan Nafsa Zakia dengan NPM 117. Berikut adalah paper yang kami gunakan dengan judul yang telah disebutkan, ditulis oleh Xin Yu Yao dan kawan-kawan, dan diterbitkan pada tahun 2025. Baik, sebagai pendahuluan, paper ini dilatar belakangi oleh adanya masalah diabetes di dunia yang terus meningkat. Dengan jumlah penderita diperkirakan akan mencapai 783 juta orang pada tahun 2045. Konsumsi beras sebagai makanan pokok memang penting karena menyumbang lebih dari 20% kebutuhan energi global. Namun, kandungan pati di dalamnya sebagian besar berupa rapidly digestible starch, yang mana mampu cepat meningkatkan gula darah. Sebaliknya, pati yang lebih lambat cerna, yaitu slowly digestible starch dan resistant starch, juga bermanfaat untuk mengontrol glukosa darah. Karena itu, modifikasi pati menjadi strategi yang ekonomis dan efektif untuk menurunkan risiko penyakit terkait diet ini. Nah, pemanfaatan beras patah sebagai bahan baku pati juga bisa meningkatkan nilai tambah dan menurunkan biaya produksi. Untuk meningkatkan kualitas pati ini, salah satu teknologi yang potensial adalah ultrasonic. Teknologi ini bersifat non-thermal, ramah lingkungan, murah, serta mampu mengubah sifat fisik, kimia, dan kecernaan pati, termasuk juga meningkatkan kadar RS-nya. Tujuan penelitian dalam paper ini yaitu untuk mempelajari bagaimana perlakuan ultrasonik dengan variasi daya 200 watt, 400 watt, dan 600 watt dapat mengubah sifat struktural dan fisikokimia pati beras patah. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Asfahanania dengan NPM 242-1023-0112. Di sini saya akan membahas tentang materials and methods yang terdapat pada jurnal. Untuk material sendiri di sini tentunya menggunakan broken rice starch. Lalu terdapat enzim hidrolisis di mana di sini digunakan dua enzim, ada amiloglukosidase dan juga persin pancreatic alpha amilase. Selanjutnya digunakan juga bahan kimia yang memiliki kualitas analytical grade dan juga air distilasi sebagai pelarut utama. Untuk metode sendiri, pertama-tama dilakukan extraction of broken rice starch, di mana pertama-tama tepung beras pecah ini akan dicampur dengan larutan basa NaOH yang bertujuan untuk memisahkan pati dari protein dan lemak. Lalu disentrifugasi dengan proses diulang 3 kali untuk memisahkan endapan pati yang berwarna putih dari komponen lain yang berwarna kuning. Setelah dilakukan sentrifugasi ini, akan dikeringkan menggunakan freeze drying. Selanjutnya, terdapat tahap ultrasonic treatment, di mana pati yang sudah diekstrak tadi itu akan dibuat suspensi 30% dalam air, lalu diberi perlakuan gelombang ultrasonik dengan berbagai daya, yaitu terdapat dari 200 hingga 600 watt, di mana gelombang ultrasonik ini akan menghasilkan gelembung-gelembung kecil yang pecah, menciptakan tekanan dan gaya geser yang kuat. Nah, pada tahap inilah yang merusak dan memodifikasi struktur pati. Tahap selanjutnya terdapat apparent amylose content, di mana metode ini untuk mengukur berapa persen kandungan amilosa dalam pati. Nah, caranya ini memakai reaksi warna dengan iodin. Nanti amilosa akan bereaksi dengan iodin membentuk warna biru yang intensitasnya bisa diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nanometer. Nah, semakin tinggi absorbansinya akan semakin tinggi kadar amilosanya. Kemudian tahap selanjutnya terdapat microstructural morphology, di mana tahap ini itu untuk melihat perubahan bentuk fisik granula pati. Nah, pada tahap ini menggunakan alat SEM atau Scanning Electron Microscope, di mana caranya ini dilapisi emas dulu supaya bisa menghantarkan elektron, lalu diamati dengan perbesaran 2000 kali dan 20.000 kali. Nah, dari sini
akan terlihat apakah ada retakan, pori, atau permukaan yang kasar akibat perlakuan ultrasonik tadi. Nah, pada tahap ini itu jika terlihat permukaannya ini ada pori atau retakan, berarti enzim ini akan lebih mudah masuk dan menunjukkan bahwa pati ini akan lebih mudah dicerna. Selanjutnya terdapat tahap particle size distribution, di mana metode ini mengukur ukuran partikel pati memakai laser diffraction. Nah, jadi partikel pati ini disuspensikan dalam air, lalu akan ditembak dengan sinar laser. Nah, dari pola hamburan cahayanya ini bisa dihitung ukuran rata-rata partikel dan luas permukaannya. Jikalau partikelnya nanti lebih kecil, berarti akan mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Dan ini berarti lebih mudah dicerna oleh enzim. Untuk tahap selanjutnya terdapat Fourier Transform Infrared, di mana FTIR ini mengidentifikasi gugus fungsi kimia dalam pati. Jadi nanti sampel akan ditembak dengan sinar si inframerah, lalu diukur serapannya pada berbagai panjang gelombang. Nah, setiap gugus kimia ini memiliki pola serapan yang khas. Nah, dari sini bisa dilihat apakah ada perubahan ikatan hidrogen atau tingkat keteraturan struktur pati setelah perlakuan ultrasonik tadi. Nah, di sini itu jika degree of order-nya ini tinggi, berarti menandakan strukturnya itu lebih teratur dan menunjukkan bahwa lebih tahan cerna. Tahap selanjutnya terdapat X-ray diffraction. Nah, pada tahap ini akan dianalisis struktur kristal pati. Jadi sampel ini akan ditembak dengan sinar X dan dari pola difraksinya bisa dihitung persentase daerah mikrokristal, submikrokristal, dan amorf. Nah, untuk persamaannya atau formulanya dapat dilihat pada PPT ini. Metode selanjutnya yaitu dynamic rheological, di mana metode ini itu untuk mengukur sifat gel pati. Jadi pati ini akan digelatinisasi dulu terlebih dahulu, lalu diukur sifat viskoelastiknya dengan rheometer. Nah, yang diukur ini adalah G prime atau sifat elastisitasnya dan G double prime yaitu sifat viskositasnya. Nah, nanti jikalau hasil G prime ini lebih besar dibandingkan G double prime, berarti gel ini lebih padat dan kuat. Nah, adapun untuk tan sendiri ini menunjukkan keseimbangan antara sifat elastisitas dan viskositas. Nah, selanjutnya itu merupakan tahap in vitro digestion analysis, di mana tahap ini itu merupakan simulasi pencernaan di laboratorium. Jadi, sampel pati ini dicampur dengan enzim pencernaan yang sudah disebutkan di awal, yaitu alfa amilase dan juga amiloglukosidase pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, di sini itu akan diukur indikatornya, yaitu terdapat RDS atau pati yang dapat dicerna, lalu SDS pati yang lambat dicerna, dan resistant starch yaitu pati yang tidak tercernanya. Nah, untuk G20 ini sendiri dan G120 merupakan jumlah glukosa yang dilepaskan setelah pencernaan pati selama 20 menit dan 120 menit secara berurutan. Adapun TS di sini itu merupakan total kandungan pati dalam sampel dan 0,9 ini merupakan faktor konversi dari glukosa ke pati. Selanjutnya, tahap terakhir merupakan statistical analysis, di mana semua data yang didapat dianalisis secara statistik memakai uji ANOVA dan uji 2K dengan tingkat signifikasi P kurang 0,05, yang berarti jika P-value-nya ini kurang dari 0,05, maka perbedaan antar pelakuan dianggap signifikan secara statistik. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafsa dengan NPM HEHIR 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang result and discussion dari jurnal yang sudah kami review. Di mana di poin pertama pada jurnal ini dibahas pada apparent amylose content. Di gambar seperti yang ditunjukkan di gambar di samping, di sini menunjukkan kandungan amilosa nyata dari pati beras pecah yang dimodifikasi dengan ultrasonik. Dapat diketahui di gambar ini bahwa sampel BRS atau kontrol itu cenderung lebih
rendah kandungan amilosanya dibandingkan pati yang telah dimodifikasi dengan perlakuan ultrasonik, di mana kandungan amilosa dari BRS itu sebesar 15,67%. Setelah diberi perlakuan ultrasonik, itu kandungan amilosanya meningkat berkisar antara 16,68% hingga 19,48%. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping ini bahwa perlakuan ultrasonik sebesar 400 dengan energi 400 itu kandungan amilosanya lebih tinggi dibandingkan sampel-sampel lain. Hal ini dapat disebabkan oleh depolimerisasi rantai amilopektin akibat gaya mekanik dari ultrasonik sehingga memutus ikatan alfa 1,6 glikosidik lebih mudah dibandingkan alfa 1,4. Namun ketika diberi daya perlakuan ultrasonik yang lebih tinggi lagi, kandungan amilosanya itu cenderung menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh terbentuknya rantai yang mirip dengan amilosa yang berikatan dengan amilopektin melalui ikatan hidrogen, sehingga hal ini menghambat penyerapan iodin dari pati yang menyebabkan kandungan amilosanya itu menurun kembali. Kandungan amilosanya ini berbanding terbalik dengan indeks glikemik, di mana amilosa yang tinggi pada pati itu menurunkan indeks glikemik pada pati. Ultrasonik terbukti mendorong pembentukan kompleks amilosa lipid yang meningkatkan pati resisten sehingga dapat menghambat pencernaan pati. Selanjutnya dalam jurnal ini juga dibahas tentang morfologi dari pati dan distribusi ukuran partikel, di mana digambar di sini ditunjukkan hasil mikrograf elektron pemindaian dari BRS yang dimodifikasi dengan ultrasonik, di mana digambar dengan keterangan A itu adalah sampel kontrol BRS, di mana pada awalnya BRS ini memiliki struktur poliedral dan prismatik yang tidak beraturan dengan permukaan halus dan tanpa retakan. Setelah diberi perlakuan ultrasonik dalam kisaran energi 200 sampai 600, itu mulai terbentuk adanya pori-pori, retakan dan lekukan seperti area yang dilingkari dengan lingkaran merah. Pada jurnal ini juga dibahas bahwa ukuran butir dan distribusi ukuran butir pada pati itu dapat mempengaruhi sifat anti pencernaannya, di mana semakin besar ukuran butir itu semakin tahan terhadap pencernaan. Pada jurnal ini itu dibandingkan diameter rata-rata pati beras pecah alami atau BRS dengan komoditas lain, di mana diameter rata-rata BRS itu secara alami lebih kecil dibandingkan komoditas lain. Hal ini dapat menunjukkan bahwa BRS alami itu lebih mudah dicerna dan diserap dibandingkan dengan serealia lainnya. Selanjutnya dilakukan juga pengamatan menggunakan FTIR atau Fluorescence Transform Infrared Spectroscopy, di mana pada penelitian ini tidak ditemukan puncak karakteristik baru pada sampel setelah diberi perlakuan ultrasonik. Hal ini menunjukkan tidak adanya ikatan kovalen baru yang terbentuk sehingga dapat dikonfirmasi bahwa perlakuan ultrasonik ini hanya menyebabkan perubahan fisik pada pati. Pada gambar A itu dapat dianalisis bahwa pada puncak serapan 3.000 sampai 3.700 per centimeter itu puncak serapannya meningkat yang menunjukkan adanya penguatan ikatan hidrogen, di mana ketika daya ultrasonik ditingkatkan hingga batas tertentu, peningkatan ikatan hidrogen ini menyebabkan penurunan kandungan amilosa secara nyata. Lalu selanjutnya di puncak serapan 2.935 dan 1.639 per centimeter ini berhubungan dengan getaran peregangan asimetris gus CH dan getaran deformasi gus OH dalam air. Selanjutnya dalam puncak serapan 1.200 hingga 800 per centimeter ini menunjukkan adanya getaran peregangan ikatan CO dan CC dalam pati serta getaran peregangan dan pembekokan ikatan COH dalam pati. Selanjutnya pada gambar B hingga D itu menunjukkan adanya menunjukkan nilai DO dan DD, di mana DO itu adalah degree of order yang menunjukkan seberapa teratur struktur pendeknya, dan DD itu atau degree of double helix itu menunjukkan seberapa banyak struktur helix ganda yang terbentuk, di mana semakin tinggi DO itu patinya makin teratur dan semakin kecil DD itu ikatan helix gandanya itu makin sedikit.
Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa BRS itu mempunyai nilai DO sebesar 1,22 dan nilai DD 0,79. Ketika diberi daya ultrasonik rendah di bawah 300, itu sebagian struktur amorf dan kristalinnya mulai rusak sehingga terbentuk struktur baru yang lebih teratur. Dan pada seketika diberi energi lebih tinggi lagi, yaitu pada 400, nilai DO-nya itu paling tinggi dibandingkan perlakuan lain yang lebih dengan energi ultrasonik yang lebih rendah maupun lebih tinggi, yaitu nilai DO-nya sebesar 1,33. Artinya titik paling teratur pati itu pada titik ini. Namun ketika diberi daya ultrasonik yang lebih tinggi lagi seperti 500 sampai 600, strukturnya itu justru mulai rusak lagi karena adanya energi ultrasonik yang terlalu besar. Akibatnya nilai DO dan DD-nya ini menurun. Hal ini membuktikan bahwa perlakuan ultrasonik itu memperbaiki keteraturan struktur pati, tetapi hanya sampai batas tertentu. Jika dayanya terlalu besar, maka struktur yang sudah terbentuk dapat menjadi hancur kembali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafila Salsabila Al-Qudsiyah. Di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis struktur molekul yang kedua, yaitu ada XRD atau X-ray diffraction. Nah, sebenarnya apa sih XRD ini? XRD ini tuh digunakan untuk melihat perubahan pada struktur kristal pati dalam skala yang lebih besar. Nah, ini juga itu digunakan untuk mengetahui apakah terbentuk struktur kristal baru tipe V yang sulit dicerna. Nah, sebelumnya apa sih tipe V itu? Nah, tipe V ini tuh sebenarnya adalah struktur kristal yang terbentuk ketika amilosa atau rantai lurus pati ini tuh membentuk kompleks dengan lipid sehingga membentuk struktur helix tunggal yang sangat stabil dan sulit tercerna. Nah, bisa dilihat pada grafik pola difraksi sinar X ini, sebelum ultrasonik itu terdapat puncak difraksi hanya di derajat 15, 17, 18, dan 23. Nah, ini tuh menandakan bahwa terdapat struktur kristal tipe A. Nah, tetapi setelah perlakuan ultrasonik ini muncul tambahan puncak baru di derajat ke-20. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa adanya gabungan tipe A dan V. Nah, efek ultrasonik ini tuh mengakibatkan meningkatnya kadar amilosa. Amilosa juga membentuk kompleks amilosa lipid atau yang tadi disebut tipe V, serta terjadi perubahan struktur kristal, yaitu munculnya kristal tipe V berukuran kecil. Nah, selanjutnya dilakukan pula analisis luas puncak XRD, yang mana pada pati asli itu terdapat mikrokristalin 13,65%, submikrokristalin 35,78%, dan daerah amorfnya 50,57%. Nah, pati ini tuh kan memang terdiri dari dua, yaitu struktur kristal yang teratur dan struktur amorf yang tidak teratur. Nah, mikrokristalin dan submikrokristalin ini tuh berfungsi sebagai benteng atau struktur pelindung yang membuat pati lebih sulit dicerna atau meningkatkan resistance starch. Sedangkan daerah amorf ini tuh berfungsi sebagai gerbang atau titik lemah yang mudah diserang oleh enzim pencernaan. Nah, kalau misalkan amorfnya ini rendah, maka dapat memperkuat struktur pati secara keseluruhan. Nah, ini dapat dilihat pada UC 400 ini, strukturnya itu mulai mengalami peningkatan, yang mana mikrokristalin itu menjadi 15,47%, submikrokristalnya 42,96%, dan daerah amorfnya turun menjadi 41,57%. Nah, hal ini mengakibatkan bahwa efek dari ultrasonik ini tuh mengakibatkan partikel pati sedikit rusak sehingga melepaskan rantai linear. Kemudian rantai tersebut membentuk helix tunggal atau kompleks amilosa lipid, dan kemudian kompleks terkonsentrasi di daerah submikrokristalin. Nah, selanjutnya yaitu analisis sifat fisik. Nah, analisis sifat fisik ini dilakukan dua, yaitu dynamical rheological and thermal properties. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dynamic rheological. Nah, dynamic rheological atau sifat rheologis dinamis pati ini tuh digunakan untuk mengukur bagaimana kekuatan gel dan sifat alir pati setelah dimasak atau digelatinisasi berubah setelah perlakuan ultrasonik. Nah, dapat dilihat hasilnya, yaitu semua sampel ini tuh bersifat padatan atau gel kuat, yang mana hal ini dapat dilihat dari G' yang lebih tinggi daripada G double prime. Nah, ini tuh berarti pati membentuk gel yang lebih bersifat padat atau elastis daripada cairan. Nah, pada grafik ini tuh dilihat juga bahwa kekuatan gel tuh meningkat hingga daya 400 watt, kemudian menurun setelahnya.
Nah, kenapa sih ini tuh bisa terjadi? Hal ini karena kandungan amilosa yang lebih tinggi, yaitu hasil dari pemutusan rantai amilopektin oleh ultrasonik. Nah, ini tuh berkontribusi pada pembentukan jaringan gel yang kuat. Nah, terdapat pula retakan dan pori-pori pada permukaan pati sehingga memungkinkan lebih banyak air yang keluar masuk sehingga memperkuat jaringan. Nah, selanjutnya pula molekul pati yang putus dapat membentuk ikatan hidrogen baru dan menyusun jaringan 3D yang lebih elastis. Nah, lalu kenapa sih pada daya yang tinggi yaitu seperti 500 watt dan 600 watt itu kekuatan gel tuh malah semakin menurun, nilai G prime dan G double prime-nya itu menurun. Nah, hal ini tuh disebabkan karena kekuatan ultrasonik yang berlebihan tuh dapat merusak partikel pati dan memutus jaringan gel yang telah terbentuk, sehingga gel yang lebih lemah dan kurang elastis. Nah, sehingga berdasarkan sifat dynamic rheological ini tuh dapat disimpulkan bahwa ultrasonik daya menengah yang sampai 400 watt itu dapat memperbaiki kualitas gel pati sehingga membuatnya lebih kuat dan stabil. Ini juga sejalan dengan terbentuknya struktur internal yang lebih teratur. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada thermal properties, yang mana itu sifat thermal ini tuh mengukur suhu dan energi yang dibutuhkan untuk mematangkan atau melarutkan kristal pati. Nah, pengukuran ini tuh menggunakan alat yang bernama DSC. DSC ini tuh merupakan singkatan dari Differential Scanning Calorimetry, yang mana alat ini tuh mencatat suhu dan energi yang dibutuhkan untuk mematangkan pati. Pati yang lebih tahan cerna biasanya membutuhkan energi yang lebih rendah untuk matang. Nah, dapat dilihat juga bahwa pada tabel 2 ini tuh tidak menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan pada sifat thermal pati setelah perlakuan ultrasonik pada berbagai gaya. Nah, pada nilai delta H BRS atau yang sebelum ultrasonik itu didapat 10,26 Joule per gram sehingga mencerminkan struktur kristal dan helix ganda amilopektin. Nah, selanjutnya energi gelatinisasi atau delta H ini tuh menurun, yang mana pati yang dimodifikasi ultrasonik ini tuh berarti membutuhkan energi yang sedikit lebih rendah untuk matang dibandingkan pati alami. Artinya, struktur kristal internal pati yang terbentuk setelah ultrasonik seperti kompleks tipe V ini tuh lebih lemah atau lebih kecil daripada kristal asli alami. Nah, meski lebih stabil terhadap enzim, struktur baru ini tuh lebih mudah meleleh ketika dipanaskan. Nah, suhu gelatinisasi setelah perlakuan ultrasonik ini tuh juga menurun, yang mana dapat dinilai dari nilai suhu awal yaitu T0, suhu puncak atau TP, dan juga suhu akhirnya yaitu TC ini tuh cenderung menurun. Nah, hal ini tuh dikarenakan ultrasonik dapat mengacaukan sebagian struktur helix ganda dan mengurangi jumlah daerah kristal pati. Nah, sehingga pati mulai meleleh pada suhu yang lebih rendah. Nah, pada sampel UC 400 ini tuh juga memiliki TO dan TC yang terendah. Nah, hal ini tuh sesuai dengan penemuan tadi yang awal bahwa kompleks ini tuh memiliki rantai lurus atau amilosa yang terpendek. Nah, sehingga mengakibatkan lebih mudah mengikat air dan juga meleleh. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat thermal ini, yaitu perlakuan ultrasonik itu menghasilkan pati yang lebih mudah dimasak, memerlukan suhu dan energi yang lebih rendah, tetapi pada saat yang sama lebih tahan terhadap enzim pencernaan. Nah, oke, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dalam penelitian ini juga dibahas tentang in vitro digestibility, di mana ketika struktur pati menjadi tidak teratur lagi, daya ultrasonik tertentu akan menyebabkan rantai panjangnya terputus dan menghasilkan lebih banyak amilosa, di mana rantai amilosa pendek ini dapat membentuk kembali helix tunggal atau helix ganda baru sehingga dapat meningkatkan nilai DD atau double helix degree. Struktur helix baru ini lebih teratur dan tahan terhadap hidrolisis enzimatik, sehingga RDS-nya ini dapat berubah menjadi SDS atau slowly digestible starch dan RS atau fatty resistant. Dengan demikian, kandungan amilosanya ini berbanding terbalik dengan laju hidrolisis enzimatik, di mana seperti yang ditunjukkan pada tabel, BRS itu memiliki struktur yang dimana seperti ditunjukkan dalam tabel ini ada nilai RDS, SDS, dan RS dari sampel BRS dan setelah diberi perlakuan ultrasonik.
Hal ini dapat menunjukkan bahwa BRS itu awalnya memiliki struktur yang acak dan tidak teratur, di mana banyak bagian amorf yang tidak kristal juga, sehingga memudahkan enzim untuk memecah BRS ini. Karena itu kandungan RDS-nya itu lebih tinggi dan kandungan RS-nya itu rendah. Sedangkan ketika diberi perlakuan ultrasonik, partikel pati ini menjadi lebih kecil dan struktur kristalnya itu rusak. Akibatnya, enzim bisa lebih mudah untuk masuk dan memecah pati yang menyebabkan RDS-nya meningkat. Dan ketika diberi perlakuan ultrasonik lebih tinggi lagi, seperti daya 300-400, itu sebagian rantai pati yang panjang itu terputus jadi rantai pendek amilosa. Rantai pendek ini dapat menyusun ulang menjadi struktur helix spiral yang lebih rapat dan teratur. Struktur baru ini lebih sulit dipecah oleh enzim sehingga RDS-nya itu menurun dan RS-nya itu meningkat sehingga patinya itu menjadi lebih tahan cerna. Dan ketika diberi perlakuan daya ultrasonik 400, itu terbentuk juga struktur kompleks tipe V, yaitu struktur kristal kecil yang lebih stabil yang paling banyak. Sehingga pada perlakuan ultrasonik dengan daya 400 ini paling tinggi dan patinya lebih sulit dicerna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, saya Rafael Zaka dengan NPM 115. Di sini saya akan menjelaskan tentang relationship between structural properties and in vitro digestion. Yaitu pada dasarnya pencernaan pati dipengaruhi oleh sumber pati, kristalinitas, kandungan amilosa, struktur jarak pendek, dan juga panjang rantai amilopektin. Lalu terdapat analisis koefisien korelasi persen pada gambar 7 yang dimana menunjukkan hubungan antara struktur multiskala dan sifat pencernaan, lalu dan warna dan ukuran lingkaran menggambarkan arah dan kekuatan korelasi. Dan parameter yang dianalisis adalah AM, D 4,3, D 3,2, D 50, yaitu corona particle, lalu DO dan DD merupakan struktur jarak pendek, lalu ada mikrokristalin dan juga submikrokristalin, lalu juga amorf, serta RDS, SDS, dan RS, yaitu pati yang memiliki daya cerna yang berbeda. Lalu terdapat hasil korelasi utama yang pertama adalah RS berkorelasi positif dengan kuat dengan AM menunjukkan R 0,57, lalu SMC R 0,59, DO R 0,07, 0,77, lalu DD dengan R 0,61, lalu RDS berkorelasi positif kuat dengan faktor-faktor tersebut. Dan yang terakhir, SDS berkorelasi positif dengan sedang dengan ukuran partikel sebesar L0,44 hingga 0,47. Efek modifikasi ultrasonik yang didapat adalah meningkatkan dengan cara meningkatkan amilosa, daerah kristal, dan helisitas, sehingga menurunkan RDS dan menaikkan RS. Dan terdapat juga partikel lebih kecil yang sehingga mengakibatkan luas permukaan meningkat, dan juga enzim lebih mudah dicerna. Lalu selanjutnya tentang mekanismenya, pada daya cerna kurang lebih 300 W, sebagian wilayah mikrokristalin dan submikrokristalin pada pati rusak dan struktur helix ganda terbuka, sehingga membentuk lebih banyak wilayah amorf atau tidak teratur. Karena molekul pada daerah yang tersusun longgar, enzim lebih mudah masuk, sehingga RDS meningkat, SDS menurun, sehingga pati lebih mudah dicerna. Lalu pada daya sedang sekitar 400 W, pati mengalami peningkatan struktur helix yang lebih teratur di daerah amorf, membuat struktur menjadi lebih rapat dibandingkan pati pada alaminya. Selain itu, rantai pati membentuk struktur kristal tipe V yang kuat di daerah submikrokristalin. Struktur yang didapat ini dapat menghambat hidrolisis oleh enzim pencernaan dan meningkatkan pembentukan RS atau pati resisten, sehingga pati menjadi lebih sulit dicerna. Lalu pada daya tinggi kurang lebih 500 W, gaya geser kuat dari ultrasonik menyebabkan struktur helix ganda dan tipe V yang baru terbentuk menjadi rusak kembali. Akibatnya, enzim pencernaan lebih mudah mengakses pati dan kandungan RS menurun dibandingkan dengan sampel UC 400. Berikut adalah gambaran bagaimana perlakuan ultrasonik menyebabkan kerusakan atau penataan ulang pada struktur pati beras pecah, sehingga mengubah karakteristik pencernaannya atau kecernaannya terhadap manusia. Lalu selanjutnya analisis paper yang kami dapat
Pertama, terdapat kelebihan, yaitu pendekatan multiskala struktural yang komprehensif. Para peneliti tidak hanya mengamati satu aspek struktur pati, tetapi menganalisis perubahan dari tingkat partikel SEM, distribusi ukuran partikel, lalu ada tingkat molekuler, dan hingga tingkat kristal. Untuk keterbatasannya, penelitian ini hanya dilakukan secara in vitro, yaitu menggunakan enzim alfa amilase dan amiloglukosidase. Pencernaan in vitro tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi pencernaan dalam tubuh manusia yang lebih kompleks, melibatkan pH yang bervariasi, berbagai enzim pencernaan, waktu transit yang berbeda, dan interaksi dengan komponen makanan lainnya. Lalu untuk kontribusinya terhadap teknologi pangan, pemanfaatan beras patah sudah pastinya bisa menjadi sumber alternatif pati beras dan membuka peluang ekonomi baru. Dengan harga beras patah yang lebih murah pastinya, industri di pangan dapat mengurangi biaya bahan baku sambil menghasilkan produk dengan nilai fungsional yang lebih tinggi. Hal ini merupakan contoh dalam excellent upcycling dalam food waste management, yaitu mengubah produk sampingan menjadi bahan bernilai tinggi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebagai kesimpulan, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, modifikasi ultrasonik mampu mengubah struktur dan sifat pencernaan pati beras patah, di mana pada daya 200 watt struktur teratur rusak sehingga pati lebih mudah dicerna, lalu pada daya optimalnya 400 watt terbentuk struktur kristal yang lebih teratur dan stabil sehingga meningkatkan kandungan resisten starch dan menurunkan kecernaannya. Dan yang terakhir, pada daya 600 watt, struktur kembali hancur sehingga pati lebih rentan dicerna. Temuan ini menunjukkan potensi besar pemanfaatan beras patah sebagai sumber pati murah yang dapat dimodifikasi untuk menghasilkan pangan fungsional dengan indeks glikemik yang lebih rendah, yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan diabetes di dunia. Sekian presentasi dari kelompok 8B, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan dicantumkan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.